Aku deg-degan di dekat Sena. Kenapa jantung gue jadi deg-degan begini? Pernah nggak sih Anda lagi duduk santai gitu ya di depan TV, terus Anda sadar kalau kadang tuh momen yang paling sunyi, yang nggak ada dialognya sama sekali, justru malah teriak paling kencang di kepala kita. Iya, yang malah bikin jantung tiba-tiba berdebar kencang ya. Nah benar, maksudnya bayangin deh, di layar tuh nggak ada ledakan heboh ala film Hollywood, nggak ada juga sepasang kekasih yang nangis-nangis histeris di bawah guyuran hujan. Atau nyewa helikopter buat nyebar bunga mawar gitu kan. Iya, sama sekali nggak ada yang lebay kayak gitu. Yang Anda lihat di layar itu cuma sebuah mobil pick-up tua, terus di belakangnya ada gerobak ketoprak, ada hembusan angin malam, jalanan yang agak macet, udah gitu doang. Tapi entah gimana, adegan yang super singkat ini sukses bikin jutaan penonton se-Indonesia nahan napas. Ikutan histeris sendiri di depan layar. Fenomena viral yang bikin satu negara baper maksimal. Jawabannya itu sebenarnya ada pada gimana otak kita memproses ketiadaan. Ketiadaan, gimana tuh maksudnya? Jadi gini, ketika elemen dramatis yang berisik atau dialog panjang itu dihilangkan, otak kita tuh secara otomatis dipaksa buat kerja lembur. Kita mulai cari makna dari situasi yang sunyi itu. Oh, kita jadi lebih merhatiin detail ya? Tepat, kita mulai memindai setiap kedipan mata, perubahan pola napas, atau ketegangan otot di wajah karakternya. Dan ini tuh fenomena yang sangat nyata secara biologis loh. Oke, mari kita bedah ini. Di penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membongkar tuntas anatomi dari momen romantis yang lagi viral banget ini. Kita punya sumber ulasan yang membedah adegan spesifik dari sinetron Terikat Janji. Menarik banget ini. Misi kita hari ini adalah mengeksplorasi kenapa ekspresi mikro dan gestur perlindungan yang sederhana ternyata jauh lebih ampuh buat nembus pertahanan emosi penonton, ya kan? Dibandingkan dialog puitis yang panjang lebar. Iya, karena kadang kata-kata puitis malah kerasa palsu. Nah, itu dia. Pembahasan ini disiapin khusus buat Anda nih. Ya, Anda yang suka banget sama psikologi di balik sebuah media, terus penasaran gimana sih chemistry itu dibangun dan kenapa kita gampang banget terhubung sama tindakan kecil yang tulus. Dan pastinya, daya tarik utama kita hari ini adalah kepiawaian akting dari Arya Saloka. Yang menarik di sini adalah gimana mengupas akting Arya Saloka di adegan ini memang jadi kuncinya. Dia itu kayak semacam jangkar gitu. Jangkar yang nahan supaya realisme momen itu nggak terbang jadi fantasi sinetron yang lebay. Benar. Tapi sebelum sebuah adegan bisa meledak jadi viral, kan pasti ada suasana dasar yang harus dibangun dulu ya. Betul, nggak bisa langsung tiba-tiba klimaks. Makanya, mari kita mulai dari atas bak mobil pick-up itu. Dari sumber kita, detailnya tuh begini. Karakter Sena yang dimainkan sama Arya Saloka dan Davina yang diperankan Asya Asunsal lagi di atas mobil pick-up bawa gerobak ketoprak. Jalanannya lumayan raneh, angin malam tenang. Dan yang paling penting, nggak ada kata-kata romantis sama sekali. Nol. Cuma diam ya? Iya, cuma ada rasa penasaran Davina, terus rasa gugupnya Sena yang lagi fokus nyetir, ada senyum-senyum kecil, curi-curi pandang, yang bikin chemistry-nya luar biasa kerasa. Ini tuh kayak panci presto, tau nggak sih? Panci presto gimana maksudnya? Ya kayak pressure cooker gitu. Keheningan itu apinya. Nah, curi-curi pandang mereka itu uap yang pelan-pelan ngumpul di dalam panci. Pertanyaannya, kenapa kita sebagai penonton malah makin condong ke depan dan ikut senyum-senyum waktu mereka justru nggak ngomong apa-apa? Kayaknya Arya Saloka di sini bener-bener ngebuktiin kalau diam itu emas ya. Benar sekali. Ketidakadaan dialog itu justru memperkuat realisme romansanya. Akting natural dari Arya Saloka dan ekspresi hidup dari Asya itu nyiptain pondasi empati. Jadi kita nggak ngerasa lagi nonton sinetron ya? Sama sekali nggak. Penonton ngerasanya tuh kayak lagi ngintip keseharian pasangan sungguhan aja gitu. Kalau kita pakai analogi, bayangin Anda tiba-tiba masuk ke ruangan yang gelap gulita. Oke, gelap total nih. Karena mata kurang cahaya, pupil Anda kan bakal melebar maksimal tuh buat nangkep detail sekecil apapun.
Secara emosional, itu persis yang terjadi pas kita nonton akting Arya Saloka ini. Wow, pupil emosional kita melebar ya. Tepat, karena telinga nggak dikasih informasi berupa kata-kata, otak langsung ngalihin semua fokusnya ke visual. Gerakan sekecil apapun bakal kerasa kayak ledakan kembang api. Disinilah konsep sains yang namanya cermin neuron mulai bekerja maksimal. Cermin neuron? Tunggu. Bisa dijelasin lebih gampang nggak tuh? Boleh, anggap aja cermin neuron ini kayak wifi emosional bawaan di otak kita. Waktu Anda lihat karakter Sena yang dimainkan Arya Saloka, lagi diam tapi rahangnya agak menegang karena nahan gugup, atau matanya ngelirik dikit terus balik lagi lihat jalan raya. Itu kerasa banget sih gugupnya. Nah, wifi di otak Anda tuh langsung nangkap sinyalnya. Sel-sel di otak penonton bereaksi seolah-olah rahang mereka sendiri yang menegang. Penampilan Arya Saloka yang luar biasa natural ini memicu respons itu tanpa halangan sama sekali. Pantesan rasanya personal banget. Kita nggak didikte buat ngerasa baper, tapi otak kita ngenalin bahasa tubuh itu sebagai sesuatu yang jujur. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ketegangan sunyi yang udah kayak panci presto tadi, tuh butuh tempat pelepasan kan? Betul, harus ada yang meledak. Dan pelepasannya itu datang dalam bentuk yang sama sekali nggak terduga, yaitu seekor kucing. Kucing liar yang tiba-tiba nyebrang. Iya, detailnya tuh kucing melintas, Davina langsung panik, terus Sena refleks nginjak rem mendadak. Davina hampir aja jatuh kehilangan keseimbangan di bak terbuka itu. Di detik itulah momen histeris terjadi. Lengan Sena refleks secepat kilat nahan tubuh Davina biar nak kebentur. Transisi dari tenang ke panik ini penting banget. Ada kepanikan di situ, tatapan mata dalam jarak yang super dekat, terus campuran rasa malu dan lega. Dan adegannya ditutup sama ucapan pelan Sena, belan, "Maaf ya Mbak Davina." Luar biasa memang transisinya. Tapi tunggu dulu. Saya harus nanya ini. Trop atau kiasan soal ngerem mendadak terus berpelukan, itu kan resep klasik banget ya di sinetron, sering banget dipakai. Iya, klise banget emang. Terus gimana caranya Arya Saloka bisa mengeksekusi adegan yang super klasik dan biasanya cringe ini jadi sesuatu yang kerasa tulus banget, sampai bikin penonton baper maksimal loh. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini tentang mekanika kerentanan. Momen ini berhasil bukan karena remnya, tapi karena transisi emosinya. Dari tenang terus panik tadi ya. Iya, dari ketenangan, pecah jadi kepanikan perlindungan, terus turun lagi jadi kecanggungan pas dia bilang maaf ya Mbak Davina itu. Refleks perlindungan Arya Saloka di sini kelihatan sangat organik. Kayak bener-bener insting bertahan hidup ya. Tepat. Otak kita tahu kalau refleks itu nggak bisa dipalsuin. Dia menunjukkan sosok pria yang mengutamakan keselamatan wanita di sebelahnya tanpa perlu mikir dua kali. Gerakannya agak kasar, panik, dan nggak dikoreografi kayak sinetron murah. Itulah kenapa Arya Saloka berhasil banget di adegan ini. Wah, masuk akal. Karena nggak sok pahlawan juga ya. Dia malah minta maaf habis itu karena ngerasa canggung udah nyentuh. Betul, kecanggungan itu yang menetralisir semua potensi kesan cringe. Bener-bener. Dan adegan ini tuh di layar paling cuma sebentar banget kan, tapi gelombang kejutnya di dunia nyata gila-gilaan loh. Media sosial langsung banjir komentar. Reaksi penonton kan metrik paling jujur ya. Iya, dan penonton tuh kayaknya muja banget sosok Sena ini. Mereka ngelihat dia sebagai tipe pria idaman yang sigap melindungi tanpa diminta. Di sumber kita ada banyak banget kutipan komentar lucu. Ada yang nulis, "Duh romantis banget kalian berdua, so sweet." Terbawa suasana semua itu. Ada juga yang bilang, "Davina enak banget tuh, beruntung bisa dipeluk Sena." Terus ada yang ngelawak bilang, "Gara-gara injek rem, kejadian romantis ini hadir." Semuanya muji akting Arya Saloka. Jadi, apa arti dari semua ini? Bagaimana menurut Anda? Saya mikir, apa penonton modern itu sebenarnya udah capek ya sama gestur romantis yang lebay, kayak makan malam mewah atau nyewa tempat mahal gitu. Apakah popularitas adegan Arya Saloka ini jadi bukti kalau fantasi terbesar orang sekarang itu ya cuma pengen punya seseorang yang bisa diandalkan pas kita mau jatuh? Wah, ini memunculkan pertanyaan penting banget nih. Tentang apa yang sebenarnya mendefinisikan romansa sejati? Kalau kita lihat, apresiasi penonton ke Arya Saloka itu asalnya dari representasi rasa aman. Rasa aman yang nggak dibuat-buat ya? Betul, di dunia yang sekarang serba cepat, penuh informasi, dan rumit banget ini,
Tindakan perlindungan fisik yang sederhana di atas mobil pick-up itu kerasa sangat membumi. Dan otentik ya. Sangat otentik. Itu adalah keamanan tanpa skenario. Tindakan refleks Arya Saloka yang nahan tubuh itu mengkomunikasikan rasa aman yang bisa dijangkau oleh siapa aja. Nggak peduli status sosialnya. Gila, merinding sih dengar penjelasannya. Kemewahan sejati itu bukan soal uang yang dikeluarin, tapi seberapa cepat seseorang bereaksi buat mastiin kita nggak terluka ya. Sena ini nggak butuh kekuatan super, dia cuma butuh kesigapan dan niat yang tulus. Dan itu tercemin sempurna dari ekspresi kagetnya Asya Asunsao juga. Ini benar-benar ngingetin saya dan juga Anda semua yang lagi dengerin penelusuran ini. Pengingat yang sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari. Pastinya, di tempat kerja, sama temen, atau sama pasangan, pada akhirnya bukan kata-kata besar yang bakal diingat orang, tapi tindakan kecil dan kesigapan pas mereka butuh sandaran. Inilah kalimat hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Apa itu? Momen sederhana di atas mobil pickup itu jadi bukti nyata. Kalau perhatian kecil yang tulus bisa menghadirkan resonansi emosi yang luar biasa masif. Kepiawaian Arya Saloka dalam memerankan sosok yang sigap ini ngingetin kita semua. Kalau cinta sejati itu seringkali hadir bukan lewat puisi romantis, melainkan lewat tangan yang menahan kita agar tidak terjatuh. Kalimat yang sangat indah. Saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan oleh para pendengar. Boleh silakan. Jika momen yang paling berkesan dan romantis ini justru lahir dari sebuah kecelakaan kecil, yakni kucing yang tiba-tiba lewat tadi, coba pikirkan ini. Seberapa besar sih chemistry dalam hidup kita sendiri itu dibentuk murni dari gimana kita dan pasangan bereaksi terhadap gangguan-gangguan tak terduga di tengah perjalanan? Wow, serius, itu bikin mikir banget sih. Berarti chemistry sejati itu ketawanya pas lagi ada krisis ya, bukan pas lagi senang-senang. Tepat sekali. Dari refleks saat ada rintangan itulah cinta yang sesungguhnya terlihat. Luar biasa. Nah, kalau Anda juga ikut senyum-senyum sendiri dan baper melihat momen romantis ini, tolong tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kita pengen tahu banget apakah Anda pernah ngalamin momen refleks kecil yang kerasa lebih mewah dari kata-kata manis. Pasti banyak yang punya pengalaman serupa ya? Pasti dong. Dan jangan lupa, silakan like, comment, share, dan pastikan Anda subscribe di channel Motivasi David. Pastikan juga Anda selalu stay tune buat dapetin cerita terbaru, momen viral, dan kisah emosional lainnya tentang Arya Saloka yang selalu sukses mencuri perhatian penonton Indonesia. Terima kasih sudah menemani Deep Dive kita hari ini. Sampai jumpa!